Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa sebelum materi, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan dan kita aminkan bersama ya. Aminkan dan yakinkan hati kita bahwa Allah itu bisa menolong. Bukan bisa, bahkan Allah itu memang maha menolong. Jadi Anda jangan ragu, berusahalah benar-benar untuk yakinkan diri Anda bahwa insya Allah masalah Anda seberat apapun tuh ada jalan keluarnya dan insya Allah dimudahkan sama Allah. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi. Hari ini kita bahas masalah amalan, terkhusus masalah amalan untuk melunasin hutang. Dari sekian yang WA ke saya, bertanya ke saya itu selalu yang ditanyakan itu amalan-amalan. Amalan apa untuk lunas hutang, amalan apa untuk supaya yang nagih itu nggak marah-marah, amalan apa supaya aset kita cepat laku banyak lah, intinya terkait dengan masalah amalan. Tapi teman-teman semuanya, sebelum saya bahas lebih jauh lagi ya, ada juga itu yang WA ke saya itu beberapa lah, nggak banyak, beberapa. Dia itu bertanya ke saya tentang dia sering melihat di YouTube itu tentang amalan-amalan lunasin hutang. Misalnya dia pernah dengar satu kajian bahwa amalin Al-Fatihah 41 kali, insya Allah hajat cepat terkabul dan hutang dilunasin sama Allah. Kemudian ada juga dia di YouTube itu amalkan surah Al-Ikhlas ya, itu berapa ya, 111 kali dibaca setiap hari, insya Allah akan dapat rezeki yang tak terduga, asetnya cepat laku, tanahnya kalau kita jual tanah sulit laku, kalau kita ngamalkan surah Al-Ikhlas itu ya, insya Allah tanahnya cepat laku. Kemudian ada dia melihat di YouTube itu ngamalin fokusnya hanya sholawat Jibril 4444 kali. Ketika kita istiqomah mengamalkan itu, keajaiban mudah kita dapat, rezeki dimudahkan, bahkan ATM itu terisi sendiri. Nah akhirnya dia bertanya ke saya, Pak, apakah amalan yang diamalkan itu benar nyata Pak, atau hanya memang hanya demi konten aja? Ya gini teman-teman semuanya ya, amalan itu selagi dianya tidak bertentangan dengan syariat agama, insya Allah benar. Karena saya yakin guru-guru kita yang menyampaikan di YouTube itu pasti mereka tidak mungkin asal-asalan, tidak mungkin mereka berani menyampaikan sesuatu yang nggak benar. Saya yakin itu pasti benar, kita berbaik sangka. Nah masalahnya sekarang kadang-kadang kita itu karena terlalu fokusnya pada amalan, sibuk kita mencari amalan, padahal sebenarnya kita sendiri sudah ada yang kita amalkan, akhirnya kita mutar-mutar di situ saja. Pertanyaannya sekarang sebenarnya amalan apa sih yang bisa untuk melunasin hutang? Kan itu ya teman-teman semuanya. Ujung-ujungnya pertanyaannya seperti itu, sebenarnya amalan apa sih yang bisa cepat melunasin hutang? Kalau saya ditanya teman-teman semuanya terkait masalah amalan apa untuk bisa melunasin hutang, itu tergantung kita dalam mengistiqomahkan amalan itu. Saya katakannya, satu amalan aja pun kalau kita istiqomahkan itu bisa lebih dari segalanya. Itu udah pernah saya bahas di YouTube saya. Misal gini deh, Anda diajarkan guru atau melihat di YouTube tentang keajaiban istighfar, manfaat kalau kita mengamalkan istighfar itu seperti apa. Kalau kita baca dalil dan hadis ya tentang kalau kita mengistiqomahkan dan mendawamkan istighfar, insya Allah kehidupan kita itu akan barokah, kebaikan itu akan banyak terjadi dan rezeki itu dimudahkan sama Allah, masalah akan dibuka solusi sama Allah, kemudian hajat-hajat kita mudah dikabulkan sama Allah, cepat dikabulkan sama Allah. Itu salah satu, itu beberapa manfaatnya, sebenarnya banyak. Dan kisah-kisah tentang sejarah tentang kedahsyatan istighfar itu banyak. Tapi masalahnya menurut saya itu teman-teman semuanya bukan lagi amalan. Saya katakan ya ke kita semuanya, ke Anda semua, bahwa Anda jangan terlalu fokus pada yang namanya amalan teman-teman. Jangan terlalu fokus ke situ. Maksudnya jangan fokus itu bukan nggak diamalkan, tetap diamalkan. Dan Anda nggak usah sibuk-sibuk lagi cari amalan apa, nggak usah teman-teman. Ya boleh, bukan saya larang ya, mohon maaf ya, bukan saya larang, boleh silakan. Sebagai ya kewajiban kita untuk belajar, menambah wawasan, boleh teman-teman silakan. Tapi jangan Anda berpikir amalan itu yang nggak ampuh, amalannya
apa namanya nggak terbukti. Jangan begitu. Ini kan banyak ya yang kayak ke saya, Pak, saya sudah amalkan loh istighfar, tahajud, sholawat, tapi kok nggak ada keajaiban ya, tapi kok nggak ada, kok rezeki saya kok nggak mudah ya, kok rasanya kehidupan saya begitu-gitu aja. Itu banyak banget yang bertanya ke saya. Nah, maka saya katakan teman-teman ya, kalau Anda dalam beramal itu fokusnya pada hasil, fokusnya pada keajaiban, akhirnya itulah yang terjadi. Anda menyalahkan amalan, bahkan Anda akhirnya capek dan putus asa sendiri. Berkali-kali saya sampaikan ya teman-teman semuanya, bahwa fokusnya itu jangan pada keajaiban, fokusnya itu jangan pada hasil, tapi fokus berproseslah. Proses teman-teman semuanya. Kita cek diri kita ini banyak banget dosanya. Salah satu sebab Allah itu belum mengabulkan doa, belum memberikan solusi, itu salah satunya karena memang dosa kita ini masih banyak. Kita sulitnya rezeki kita itu sebabnya karena dosa. Nah, Allah itu lebih tahu dari diri kita. Kadang-kadang kita mengintervensi Allah akhirnya gitu ya. Apa sih? Sok mengatur-ngatur Allah secara nggak sadar, itu akhirnya kita seolah kayak memaksa Allah tuh, keinginan kita tuh harus sesuai apa yang menjadi harapan kita. Nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa maksa apa ya, kehidupan ini tuh harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semua. Kehidupan itu yang mengendalikan bukan kita, tapi Allah. Dan disitulah bukti bahwa kita ini lemah, nggak berdaya. Nah, kita kembali ke amalan teman-teman semuanya. Kalau saya ditanya amalan apa sih sebenarnya yang bisa melunasi hutang, saya katakan banyak teman-teman saya, banyak amalan tuh. Bisa lewat sholawat, bisa lewat istighfar, bisa lewat tahajud, bisa lewat pintu duha, banyak teman-teman semuanya. Nah, tinggal tergantung bagaimana kita berniat, bertekad yang kuat untuk mengistiqomahkan amalan yang kita amalkan itu. Nah, gini aja deh, simpel. Saya pernah juga bahas di video saya ya, di channel saya ini. Amalannya cukup sederhana, yang penting istiqomah. Satu, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, berupayalah untuk bangun malam, tahajud. Paling dikit itu 2 rakaat. Itu kalau lelah, kita sekarang kadang-kadang kita kegiatan segitu banyak, akhirnya lelah, tapi tetap paksain tahajud walaupun 2 rakaat. Kemudian berusahalah untuk tidak meninggalkan sholat duha. Kemudian berusahalah untuk baca Quran 1 hari 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Pahami maknanya, nggak usah targetnya itu mengejar khatamnya, nggak usah teman-teman. Saran saya, nggak apa-apa kita tuh sedikit baca Quran satu baris atau satu halaman lah gitu. Yang penting istiqomah. Kemudian banyak beristighfar. Usahakan beristighfar tuh paling dikit 1 hari itu 100 kali. Kemudian banyakin sholawat. Kita berusahalah dalam ngamalin sholawat itu paling dikit 1000 kali. Udah, coba deh itu aja amalkan. Dan istiqomahkan dan niatkan yang kuat. Dan fokus Anda jangan masih ukuran 1 bulan Anda riyadhah, Anda terus maunya terburu-buru. Gak usah begitu. Fokus Anda jangan pada hasil, fokus Anda jangan pada keajaiban, tapi fokus Anda bagaimana Anda dalam mengamalkan itu Anda bisa istiqomah, Anda bisa menikmati. Saya yakin kemudahan Anda akan Anda rasakan, dan perubahan itu akan cepat Anda rasakan sendiri, baik dari segi ekonomi, kemudian solusi dari masalah yang Anda hadapin, pasti Allah buka jalan. Dan yang terpenting teman-teman semuanya, berpikirnya itu juga harus positif. Karena gini, banyak yang terjadi, orang dalam riyadhah itu dampaknya itu luar biasa besar teman-teman ya. Salah satu, kalau kita rutin riyadhah itu tenang hati kita. Tapi kadang-kadang pikiran kita itu sering juga kacau, hati tenang, pikiran kacau. Pernah nggak ngalamin itu? Saya yakin pasti pernah. Karena saya pernah ngalamin itu. Banyak amalan yang saya kerjakan, hati tenang, tapi kadang-kadang pikiran tuh muncul ketakutan, khawatir, cemas gitu ya, besok harus bagaimana. Saya yakin pasti terjadi. Nah, makanya teman-teman semuanya, di samping kita memperkuat amalan, kita juga harus menambah wawasan keilmuan. Kita baca tentang bagaimana sabar, bagaimana menerima, bagaimana kita supaya nggak putus asa, itu perlu. Supaya berpikir kita tetap positif. Jadi kalau Anda hanya kuat di amalan, tapi pikiran Anda lemah, akhirnya kalah. Karena mental block kita ini, pikiran-pikiran negatif kita ini udah masuk ke alam bawah sadar kita, udah benar-benar sangat banyak. Jadi akhirnya
dikalahkan dengan itu, amalan kita banyak, akhirnya pikiran kita lemah, jadi kita akhirnya itu tadi, yang kita salahkan amalannya, kita sudah ngamalkan belum terbukti, belum merasakan perubahan. Nah maka teman-teman semuanya, saran saya kalau terkait masalah amalan Anda, jangan dipusingkan dengan amalan, jangan, amalkan saja. Ataupun Anda 2 amalan atau 3 amalan Anda ambil tapi Anda istiqomahkan, itu luar biasa teman-teman semuanya. Yang penting istiqomah. Nah kalau perkara hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi ngapain kita capek-capek memikirkan hasil itu nanti seperti apa. Memang kita namanya manusia, kadang-kadang pasti berpikir itu menunggu ya, kok lama banget sih, kok nggak ada pertolongan sih. Memang, tapi sadarin bahwa oh iya, itu wilayah Allah. Saya manusia biasa, kita hamba yang lemah, nggak punya kuasa sedikit pun untuk menentukan di dunia ini seperti apa, kita nggak bisa. Ya harus dipahamin itu. Makanya nikmati prosesnya, ya sudah, amalkan saja. Mau dikabul sama Allah ya terserah, nggak dikabul tapi nggak mungkin nggak dikabul, insya Allah pasti dikabulkan, cuman ada waktunya. Makanya saya selalu bilang bahwa doa itu 2 jawabannya menurut saya teman-teman, itu pasti dikabulkan sama Allah, atau yang kedua diganti yang lebih baik. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi, kalau saya ditanya apa sih amalan yang sebenarnya untuk bisa cepat lunas hutang, jawaban saya simpel, tergantung Anda mengistiqomahkan amalan yang Anda lakukan. Misal kalau amalannya Anda istighfar, mau dawamkan istighfar, dawamkan sholawat, ya sudah, istiqomahkan itu. Tapi yang terpenting jangan lupa jaga sholat 5 waktunya, itu yang paling penting. Ada itu yang WA ke saya, Pak, saya nggak bisa sholat berjamaah di masjid, bahkan saya nggak sholat, tapi saya terus ngamalin sholawat, hati saya terus sholawat, saya ngamalin istighfar juga. Itu menurut saya kurang, nggak bener juga gitu kan. Ya yang wajib kok malah ditinggalkan gitu kan. Nah itu perbaiki teman-teman. Jadi kita hanya bisa berikhtiar, berdoa, dan mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi hanya sebatas itu, selebihnya itu urusan Allah teman-teman. Ya, jadi itu jawaban dari saya. Amalan apa sih sebenarnya yang bisa cepat lunas hutang? Ya tergantung Anda mengistiqomahkan berniat mengistiqomahkan amalan itu. Mudah-mudahan paham ya teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.